ya Lebanon ya menghujani Israel ya dengan roket dan ada yang salah sasaran, kenanya orang-orang Islam sendiri ya. Mereka membunuh orang Yahudi tapi yang kena adalah orang Druze ya. Lebanon Fire Druze. Gila ya saudara ya ini ya. Israel for Defense ya. Pokoknya senternya itu di Israel. Ini api dari langit itu ada di Israel, saudara. Dan ini benar-benar, kalau Anda melihat api di langit, tidak ada missiles yang digunakan, diarahkan kepada sebuah negara, ya sebanyak kepada Israel. Launch at Israel since Hamas, October 7. Coba, hanya dalam waktu belum nyampe 1 tahun, ada 19.000 roket dari Hamas, ya dari Lebanon, dari Iran, dari Yemen dikirim ke Israel. Dari Oktober tanggal 7, saudara ya, 19.000 roket wilayah. Saudara, perang dunia kedua, perang dunia pertama dan kedua itu hanya 10.000 roket, saudara. Inggris hanya kejatuhan 9.000 atau 8.000 roket, ya. Lihat ya, MDAA ya, 13.000 roket ditambah sejak 7 Oktober kemarin 19.000, saudara. Ada berapa ribu, saudara? Ada 32.000 roket ya di seluruh Israel. Ya, 32. Tidak pernah ada roket digunakan sebanyak itu ditujukan kepada sebuah negara, saudara. Tadi ya seluruh Eropa yang gedenya 20 kalinya Israel saja, mungkin bukan lebih dari 20 kali, mungkin 40 kalinya Israel ya Eropa itu ya. Itu saja hanya 10.000 roket. Ya, itu perang seluruh Eropa loh, hanya 10.000 roket. Ya, perang manapun ya nggak banyak, saudara. Tapi di roket-roket yang diarahkan ke Israel ini ada 32.000 roket, saudara. Tema kita Koinonia ya, penggenapan Wahyu 13, hujan api di langit Israel. Tapi nanti bacaannya dari Kejadian 11 dan nanti kita akan membuka beberapa banyak sekali ayat ya dari Kejadian 11 dan selanjutnya. Luar biasa, saudara, kalau kita update hari ini ya Lebanon ya menghujani Israel ya dengan roket dan ada yang salah sasaran, kenanya orang-orang Islam sendiri ya. Mereka membunuh orang Yahudi tapi yang kena adalah orang Druze ya. Lebanon Fire Druze. Gila ya saudara ya ini ya. Israel for Defense ya. Di Golan ini ya dihuni oleh orang-orang Druze. Orang Druze ini adalah orang Islam seperti Beduin, mirip Beduin begitu ya. Tapi orang Islamnya yang kalau di Indonesia ini abangan. Nah, itulah orang Druze. Ya. Nah, orang-orang Islam ini kemudian dihujani roket oleh Lebanon dan yang mati 11 anak kecil. Indonesia bungkam, dunia bungkam, PBB bungkam, semua negara, dan tidak ada yang demo, saudara. Yang mati apa? Anak-anak kecil lagi main sepak bola. Ya. Intinya pokoknya roketnya kena ya, roketnya tembakan Hizbullah, lalu Hizbullahnya ketakutan, dia apa? Enggak bukan, saudara, lagu lama, saudara ya. Ya kan? Orang-orang Druze ini adalah orang-orang yang tidak mau ikutan urusan dengan perang Israel, Hamas, apa segala macam, enggak urusan. Lalu sama Lebanonnya ditembak, saudara ya. Anak kecil yang mati 11 anak. Ya, dunia diam, saudara ya. Ya. Kemudian ya hari ini ada hujan ya. Hujan. Ya. Israel ya, Middle East on the brink of war ya. Ya, Israel condemn revenge Haniyeh. Israel strike kill Hamas commander. Wah, ini ngeri ya saudara ya. Ini apa namanya? Kemudian Hizbullah menghujani roket ya. Mana ya, the fire. Ini Hizbullah attack on Israel ya.
Lihat, kita buka sedikit ya. Kalau Anda melihat, ya, oh, Wahyu 13, oh ya dia, ya, ayat 13 ini ya. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ini Yohanes ini kan lagi cerita Israel, saudara ya. Yohanes ini orang Yahudi, ya, dia lagi cerita nubuatan. Semua center Alkitab itu adalah Israel ya, saudara ya. Jadi Anda jangan cerita Turki, pokoknya senternya itu di Israel. Ini api dari langit itu ada di Israel, saudara. Dan ini benar-benar, kalau Anda melihat api di langit, tidak ada missiles yang digunakan, diarahkan kepada sebuah negara, ya sebanyak kepada Israel. Ya, kita coba lihat ya. Saya tunjukkan kepada Anda nih ya. FDD. Coba kita lihat FDD 19.000 roket ya. Rockets launch. Ya, saudara ya. 19.000 ya rockets launch at Israel since Hamas October 7. Coba hanya dalam waktu belum nyampe 1 tahun ada 19.000 roket dari Hamas, ya, dari Lebanon, dari Iran, dari Yemen dikirim ke Israel. Dari Oktober tanggal 7, saudara ya. 19.000 roket wilayah. Saudara, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama dan Kedua itu hanya 10.000 roket, saudara. Inggris hanya kejatuhan 9.000 atau 8.000 roket, ya. Lihat ya, MDAA ya, kita lihat ya. Ini report-report internasional ya, MDAA. Ya. Ya. World War II ya, ada berapa saudara? Digunakan di seluruh Eropa 10.000 saudara ya. Ada kurang lebih 10.000 ya. Terus ada 9.000 ya, Inggris menggunakan 9.000, Jerman 10.000 ya, 6 ya, terus ada 6 ya, Inggris menggunakan 10.000, Jerman 9.000 ya. Perang Dunia Kedua saudara. Ini perang gede ya, seluruh Eropa. Benuanya besar saudara ya, 20 kalinya Israel. Nazi menggunakan ya tadi ya 10.000 tambah 10.000 ada 10.000 ya, launch either ground or air platform ya. Jadi Inggris sama Jerman ya pokoknya ya, 10.000 itu Inggris sama Jerman. Terus perang Iran-Irak cuman berapa saudara? 60 misal, 60 saja. Perang Teluk itu cuman 93 saja saudara. Tahun 2003 Operation Irak itu hanya menggunakan 23 saja, ya 23 missiles. Terus ya Israel it neighbors ya. Ini yang 2006 4.000, Israel saja yang 2006 4.000, 2008 3.000, 2012 1.500, 2014 4.500, 2015 oh ini nanti ya. Jadi ada berapa tuh? Israel saja ya 2006 4.000 ditambah 3.000 7.000 ditambah 1.500 8.500 ditambah 4.500, bayangin saudara, ada 13.000 roket. Perang Israel saja, belum termasuk Gaza, 13.000 roket ditambah sejak 7 Oktober kemarin 19.000 saudara, ada berapa ribu saudara? Ada 32.000 roket ya di seluruh Israel. Ya, 32. Tidak pernah ada roket digunakan sebanyak itu ditujukan kepada sebuah negara, saudara.
Tadi ya seluruh Eropa yang gedenya 20 kalinya Israel saja, mungkin bukan lebih dari 20 kali, mungkin 40 kalinya Israel ya Eropa itu ya. Itu saja hanya 10.000 roket. Ya, itu perang seluruh Eropa loh, hanya 10.000 roket. Ya, perang manapun ya nggak banyak saudara, tapi di roket-roket yang diarahkan ke Israel ini ada 32.000 roket saudara. Ya kan? Saudi sama Yaman aja cuma menggunakan beberapa biji aja tuh ya, nggak nyampe ya. Cuman berapa satu, wah nggak gitu lah, nggak nyampe 5. Ya Syrian War juga nggak banyak ya. Sekarang kalau Anda lihat tadi ya, 19.000 roket launch ya, sejak 7 Oktober ditambah tadi yang 13.000 tadi ya, berarti 32.000. Ya penampakannya ya lebih lebih ngeri dari ini. Ini kan baru sebagian saja ya. Anda bayangkan ya. Oke, kita abaikan sebelum 7 Oktober. Kita lihat sejak tanggal 7 Oktober ada 19.000 roket. Satu roket itu harganya berapa saudara ya? Kalau Anda saja satu roket itu 10 juta rupiah, ya kali 19.000, ini kan sudah 190 miliar. Ya kan, selama 1 tahun cuma dibuang tok sudah 190 miliar. Ya kan, berapa sih harga satu roket ya? Pasti juga pengen tahu ya, price. Mahal ya. 1.900 dolar. 1.900 dolar saudara ya. And efficient launch missile actually cost ya, the weapon cost. Ini gila ya. Wah, ini ada yang bilang 600 ya. Kalau 600 saja ya 10 juta itu ya, kurang lebih ya. 600 dolar saudara ya, 10 juta lah kurang lebih ya. Itu 190 miliar. Gila kan? Ini orang sinting ya. Tapi itu yang terjadi ya, Wahyu 13 ayat 13 tadi. Kenapa ya? Ya kan? Ini kan antikris ini kan. Ia akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi. Ya di depan mata semua orang. Ya kan, antikris ini kan Islam. Islam ini ya. Nanti kita bicarakan lanjutkan ya. Hari ini kita bicara tentang Menara Babel ya. Menara Babel, bagaimana bagaimana ini bisa terjadi, otak-otak ini ya. Dan bagaimana supaya Anda jangan sampai jadi antikristus. Karena antikristus itu nanti adalah orang yang dari kita, saudara. Ya, yang murtad jadi Islam. Ya, mu'alaf ini ya. Antikristus ini kan para mu'alaf ini. Muhammad itu kan mu'alaf ya. Muhammad ini. Mu'alaf ini lebih kejam daripada orang Islam yang dari lahir ya, saudara ya. Para mu'alaf ini. Oke, ini terima kasih. Siapa aku? Sam Irving, Suwarda Abda, Ani, Claudia, terima kasih. Kopeng, Golda Indira. Apa yang dimaksud dengan tiang langit? Tornado itu ya, tornado itulah tiang langit ya. Tornado. Karena kan tidak ada benda bernama langit. Jadi tiang yang menjulang sampai ke langit, maksudnya begitu, itu namanya tiang langit ya. Tornado, tornado api, tiang awan, tiang apinya Israel itulah tornado ya. Ongbak, Mega Esnababan, Tasya Manalu, ya, Relisi Barani dari Amerika, AAC dari Jerman. Loh, ini AAC sudah pulang ke Jerman ya. Thomas Tan, Ellen, Brisbane dari Australia. God bless you. Saudara, semua saweran dari YouTube ini akan kita persembahkan untuk ini ya, untuk pekerjaan Tuhan di Belanda, Christian Center ya, yang ada di Den Haag ya.
Kita akan bikin Christian Center, tempat di mana kita kasih makan orang imigran ini, ya, dan kita akan merawat ya orang-orang tua, yang lansia, yang kesepian, kita akan jemputin ya. Makanya kita juga akan punya mobil untuk jemputin. Saudara, caranya gitu penginjilannya. Kita mulai dari orang-orang ini ya, dari orang-orang bermasalah ini dan anak-anak muda yang nggak jelas ini kita ajak ya untuk beraktivitas. Ya, belajar semua. Kita nggak tahu bisa berapa banyak ya, kita tidak tahu bisa seberapa banyak yang bisa kita rangkul ya. Penginjilan di jalan kita kasih makan ya, nanti mungkin kita bisa bukan cuma sebulan sekali tapi seminggu sekali penginjilannya ya. Nanti kita kan sudah punya karavan besar tuh, karavannya itu nanti kita berhenti di Expo itu, lalu orang kasih makan ya, kita bawa sop, bawa bubur ayam, bawa ya, kita nanti kasih makan mereka ya, saudara ya. Itu saudara ya, sambil kita nyanyi-nyanyi, kita beritakan Injil, mereka boleh makan gratis. Itu yang akan kita lakukan ya, saudara ya. Haleluya. Tuhan kiranya menyertai semua kolekta Anda tiap hari Minggu dan saweran Anda Senin sampai Jumat. Ya, itu nanti semua akan didedikasikan. Ya, nanti jumlahnya berapa kita akan berikan semuanya. Jadi kalau Anda tidak bisa transfer ke rekening kita yang ada di Eropa, Anda bisa nyawer lewat YouTube ya, give lewat YouTube ini ya. Kita akan bikin Christian Centrum ya, saudara ya. Ini pokoknya gambar ilustrasi ya, kira-kira ya. Tapi kita bikin ya, kita sudah tinggal tekan kontrak. Ada 2-3 tempat, kita mau finishing negonya seperti apa, karena di sini aturannya banyak sekali ya. Aturannya banyak sekali, enggak Kristen, enggak Islam, pokoknya sama saja aturannya banyak sekali. Nah, Anda yang bisa langsung transfer ke rekening yang ada di Eropa dengan senang hati, saudara ya. Kenapa? Karena kita kan diaudit ya, supaya mempermudah saya auditnya. Ya, jadi yang bisa langsung transfer, Anda yang sudah terbiasa transfer ke luar negeri, bisa pakai aplikasi TransferWise, itu murah sekali biayanya ya. Nggak sampai 100.000 saudara per transfer itu. Tapi kalau Anda yang mau ini bisa transfer lewat YouTube channel kita pakai gift, atau Anda telepon saya pribadi, nanti saya kasih nomor rekening saya pribadi yang khusus untuk donasi. Ini ya pelayanan. Jadi saya pisahkan, sebab saya juga diaudit. Saya sendiri diaudit sama pajak ya. Jadi saya di Eropa ini kita nggak bisa main-main, nggak bisa sembunyi-sembunyi, nggak bisa ya, pasti ketahuan, dan kalau saya salah langkah malah kita nanti bayar pajaknya gede banget ya. Jadi saudara nanti yang benar-benar ingin menabur, Anda bisa menabur lewat gift yang di YouTube channel ya, langsung ya untuk Christian Center ini. Anda bisa transfer ke rekening pribadi saya, nanti saya ada kasih khusus, nanti dibuka ya, Anda bisa buka. Maksud nanti kita kapan-kapan ini kita buka ya, entah sebulan sekali, entah ini mau saya buka nanti ya. Kemudian untuk yang transfer langsung ke yayasan ini bisa, karena mempermudah saya, saudara ya. Ya, kita juga dapat bantuan dari yayasan-yayasan kita ya, dari yayasan kita juga dibantu. Cuman minta untuk operasionalnya, wah ini gede, ini proyek besar, saudara ya. Ini proyek besar sekali. Ya, intinya fokusnya adalah untuk ngasih makan orang-orang. Ya. Karena dengan kasih makan, kita kumpulin orang di gedung, ya, tidak selalu ibadah, ngajari mereka bahasa Belanda, ya, kita juga ada kursus musik, kursus bahasa Belanda, segala macam ya. Kita dari sana semua, dan kita juga ada kumpulin pokoknya. Doakan saja semuanya sesuai dengan, ya, menurut kehendakmu terjadilah. Kita sudah terbiasa dengan apa? Jadilah kehendakmu Bapa. Ya, di bumi seperti di surga. Ya, pokoknya tetap kita ada aktivitas kasih makan mulai bulan September ya. Kita sudah mulai kasih makan, kita punya tenda, kita punya karavan, kita sudah. Nah, tinggal kita punya posko, karena orang-orang yang nanya, kamu ada di mana? Ya, makanya kita bikin di Den Haag. Ya, doakan saja semuanya lancar. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Terima kasih, ini ada Yosi kakek Kira, Ken Ephraim dari Amerika, L dari Australia, luar biasa, God bless you. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kita untuk tanya